Hingga ketika senternya menyorot pundak kirinya, ia tak sengaja melihat sosok wajah yang sedang menyandarkan dagu di bahunya. Sosok setengah transparan dengan wajah putih dan berambut panjang. Kita balik lagi berdua. Iyo. Kemarin teman-teman sudah menyaksikan juga part 1 barengan Vina ya. Kak Vina dari Kak Sesakata. Vina, betul. Nanti kita lanjut part 2-nya setelah video ini ya. Kita bacain dulu cerita yang sudah hadir dari teman kita Penggalang nih. Wih, masih ada ya Penggalang. Ini camping Pramuka Penggalang. Sikat. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, juga teman Kliwon semua, selamat malam. Sugeng Rahayu. Semoga Selamat kita malam. semua sehat dan selalu bahagia. Amin. Saya Poppy, setidaknya panggil saja demikian. Saya ingin menceritakan pengalaman aneh ketika saya masih SMP. Mohon maaf karena cerita ini mungkin akan panjang dan cukup memakan durasi. Lupa tepatnya, yang jelas saat itu saya kelas 2. Acara camping kami dilaksanakan saat liburan catur wulan, kisaran akhir 2001 atau awal 2002. Saya adalah anggota Pramuka Penggalang dari gugus depan Ki Hajar Dewantoro, Samarinda. Kalau di search di Google pasti akan langsung tahu di mana saya bersekolah. Kami berkemah di area pantai Samboja, daerah yang berada di antara Balikpapan dan Samarinda. Areanya tidak jauh dari Bukit Soeharto. Lupa jumlah pastinya, namun yang jelas ada sekitar 10 orang yang mengalami secara bersamaan, yaitu 2 orang siswa kelas 1, 2 orang siswa kelas 2, 2 orang siswa kelas 3, dan 4 orang siswa SMA kelas 1 yang juga alumni dari SMP kami. Saat itu siswi lain dan para pembina sudah pulang lebih dulu. Kami berkemah di area pendopo di pinggir pantai yang bersebelahan langsung dengan pinggiran hutan. Ada satu pendopo yang masih beratap, sebuah bangunan persegi yang dipakai sebagai bak, kita sebut saja sumur, dan 3 buah toilet yang bersebelahan. Semuanya terbengkalai dan gak layak pakai. Di sebelah sumur ada jalan setapak sejauh 20-30 meter masuk hutan menuju mata air tawar. Detail arahnya adalah laut di sebelah timur, hutan serta kamar mandi dan sumur berada di sebelah barat. Hari terakhir kami berkemah, pembina sudah pulang. Kami melihat jala ikan yang masih terpasang di pantai waktu sore, dan tak ada yang mengambil hasil tangkapannya. Merasa sayang jika tak segera diangkat, kami pun mengambil beberapa ikan tanpa izin. Dan inilah awal mula kesalahan kami. Kami membagi anggota dalam beberapa kelompok. Ada yang tugasnya mencari kayu, memasak, dan membereskan peralatan makan. Sudah siap, kami pun membakar ikan hasil curian itu menjelang senja. Tak lupa menanak nasi dan memasak mie instan. Kami lupa ada pantangan, yaitu dilarang membakar sesuatu yang berbau menyengat. Bakar ikan, bakar ayam, terasi, dan sebagainya. Selepas maghrib kami pun makan bersama dengan lahap sambil bercerita ngalor ngidul. Dan setelah selesai, tim pencuci piringlah yang harus membersihkan peralatan makan, karena mereka tak terbebani dengan tugas mencari kayu dan memasak. Saat itu, EN, siswa kelas 3 yang dikenal iseng, mendapat tugas mencuci piring. Dia menyuruh adik kelasnya yang mencuci dan EN yang memegang senter. Mereka mencuci menghadap sumur di antara jalan setapak dan toilet tadi. Iseng, dia memainkan senter dan mengarahkan ke segala arah. Di sebelah kirinya ada toilet usang. Sebelah kanannya jalan setapak. Hingga ketika senternya menyorot pundak kirinya, ia tak sengaja melihat sosok wajah yang sedang menyandarkan dagu di bahunya. Sosok setengah transparan dengan wajah putih dan berambut panjang. Kaget, dia langsung mengarahkan senter ke arah yang seharusnya, yaitu menerangi adik kelas yang sedang mencuci piring. Dia tak bereaksi,
hanya diam dengan bulir keringat dingin sebesar biji jagung di dahinya. Oke, ini disclaimer dulu, berarti dia itu kayak ini center terus begini kali ya. Jadi kan di bahunya. Bahu kiri. Pas lagi gini kan. Pundak kiri kan. Iya kan? Gini berarti. Sambil nengok. Beres dengan tugas, mereka akhirnya bergabung dengan kami yang sedang duduk melingkar menghadap api unggun. Saya dan beberapa ada yang duduk di sebatang pohon besar yang sudah rubuh membelakangi hutan, kamar mandi, dan sumur tadi itu. Namun beberapa saat, mereka yang menghadap kamar mandi satu persatu pergi menuju pendopo yang tak jauh. Hingga hanya saya yang tertinggal duduk di batang pohon. Saya bahkan sempat rebahan sambil menghangatkan diri. Sadar saya tinggal sendirian, akhirnya saya beranjak dan kaget melihat semua anggota sedang bertelungkup bersama memandang satu arah. Cara mereka bertelungkup bahkan bertumpuk seperti sedang ketakutan, bahkan sambil membaca surat Yasin. Saya menghampiri dan ikut memandang ke arah yang sama, yaitu arah selatan. Dan yang saya temukan adalah di antara gelapnya hutan ada sosok putih yang bergoyang-goyang. Sosok dengan 3 ikatan di tubuhnya. Sosok itu berdiri bergerak-gerak di kegelapan hutan. Di antara 2 pohon cemara tinggi yang terlihat seperti gerbang dari kejauhan. Dan di atas sosok itu, tepat di antara 2 pucuk cemara tertinggi, terlihat cahaya yang sedang bergerak melingkar. Hilang menjadi 2 dan kembali menjadi 1. Seperti lampu sorot yang sering dipakai di expo dan sebagainya. Tapi bagaimana mungkin pusat kota Balikpapan masih jauh. Dan malam itu langit sebelah selatan cenderung mendung. Kami seperti itu selama beberapa waktu, mungkin ada sekitar 1 jam lah. Dan sosok itu masih terus ada dan dilihat semua anggota. Saya melihat ke arah kamar mandi dan ada cahaya putih yang keluar masuk dari kamar mandi satu ke kamar mandi lainnya. Yang mana itu gak mungkin. Kami terlintas untuk pulang malam itu. Tapi gak mungkin karena untuk keluar dari area kemah kami perlu sekitar 1 km hingga sampai ke pemukiman. Lalu jika nekat, kami harus menempuh 3 kilo lagi jalan kaki menuju jalan besar untuk mencari tumpangan. Akhirnya semua berakhir dan dari arah utara terdengar sekelompok anak mapala umul yang baru tiba. Mereka sudah terbiasa dengan kondisi itu dan seketika kami tenang dan tetap berkemah hingga esok pagi. Esoknya salah seorang mapala itu bercerita kalau di tempat itu dulu pernah ada seorang perempuan ditemukan meninggal dengan kondisi kulit yang menguning dan hanya memakai pakaian dalam. Kabarnya di tempat itu tidak boleh mandi atau bilas, hanya dengan pakaian dalam aja. Harus tetap memakai pakaian lengkap. Dan saat sejak kejadian itu, area yang kami jadikan tempat kemah sudah tak terpakai lagi untuk wisata. Sekian, mohon maaf jika ceritanya panjang dan menghabiskan durasi. Terima kasih sudah dibacakan. Semoga kita semua tetap sehat dan bahagia. Salam Rahayu. Amin. Oke. Cerita ini datang dari Kalimantan Barat berarti ya. Dekat Banjarmasin. Ini kan di awal dia bilang ya, lupa jumlah pastinya. Namun yang jelas ada sekitar 10 orang yang mengalami secara bersamaan. Yaitu 2 orang siswa kelas 1, 2 orang siswa kelas 2, 2 orang siswa kelas 3, dan 4 orang siswa kelas 1 yang juga alumni dari SMP kami. Saat itu siswi lain dan para pembina sudah pulang lebih dulu. Berarti yang mengalami itu yang tadi bertengkup melihat gitu. Yang ngalamin apa nih? Nah ini tadi dia bilang lupa jumlah pastinya, namun yang jelas ada sekitar 10 orang yang mengalami secara bersamaan. Ya itu tadi teman-temannya. Ya kan? Sorry, gua ralat. Kalau kita searching tadi yang dia bilang gugus depannya, itu yang gue dapet sekolah di Kalbar di Kalimantan Barat. Tapi kalau tadi dia bilang pusat kota Banjarmasin, itu di Kalimantan Selatan. Balikpapan. Kok Banjarmasin sih? Balikpapan. Iya. Berarti benar. Yang salah siapa nih? Gua salah. Usap dong. Sekarang. Sap. Kok Banjarmasin? Balikpapan ya benar. Iya. Balikpapan aja Kalimantan Timur pak. Salah juga berarti. Gue bingung nih. Mungkin dia ini kali gugus depannya memang sekolah yang di Kalbar itu. Mungkin ya. Nih soalnya kemahnya kalau gua googling,
Kemahnya di Balikpapan. Dekat Balikpapan. Dekat Balikpapan. Mungkin ya. Soalnya gitu. Berarti ini aja. Pantai Samboja di mana? Pantai Samboja. Iya. Cari ya. Ini tempat campingnya ya. Pantai Samboja adalah sebuah pantai di daerah mana ya? Waduh, Balikpapan. Benar. Kaltim. Betul. Saya penggalang dari gugus depan Ki Hajar Dewantara Samarinda. Nah, tapi yang gue dapet ini Cuk, gudep itu Cuk. Oh, bukan Samarinda. Nggak tahu gue, kagak paham sih. Cuman dapetnya ini Kalbar. Oke, kita coba telaah cerita ini lebih dalam lagi ya. Karena ada beberapa yang menurut gua bukan sayang ya, tapi gua pengen tahu. Gua kira nih ada kaitannya kayak yang pertama nih, mencuri ikan hasil tangkapan di pantai. Gitu kan. Kita udah banyak banget nih teman Kliwon cerita tentang pantangan yang ada di pantai saat berkemah. Di Spotify itu udah banyak banget. Gua kira tadi ada hubungannya dengan tradisi pantai itu atau adat setempat gitu kan. Yang nggak boleh gitu, ataukah ada upacara tentang apa nih korelasinya si jaring ini terus nggak ada yang ngambil, nelayan atau warga gitu kan. Iya, intinya yang dari cerita ini kita agak gantung tuh ini ya, beberapa eksplanasi atau penjelasan itu nggak saling terkait gitu ya, nggak ada benang merahnya nih. Lalu tadi gua ekspektasinya dapat sesuatu yang lebih dari si sumur tua. Gua kira ya, karena dia kan udah di setup kayak gitu ya. Dari awal tuh. Dari jalan setapak. Terus juga ada kamar mandi tak terpakai. Cuman gangguannya datang dari si Iseng ini nih, yang ada si bahunya, yang muncul sosok di kiri bahunya dia. Oke lah, itu gue udah mulai, wah ini dia nih gitu. Wah ini siapa nih sosok ini? Apakah gue masih nyambung? Apakah ada kaitannya dengan ikan yang dicuri nih? Karena kan ada pantangan untuk tidak membau-bau menyengat kan, membakar bau-bau menyengat gitu. Gitu. Terus tadi bukan terakhir, di tengah tuh yang orang-orang tiba-tiba bertumpuk. Itu gue baru ini sih membayangkannya tengkurap nih pada begini gitu, melihat gitu ya, ngelihat aja gitu kan. Bertelungkup tuh gimana? Tengkurap sampai bahkan ada yang menumpuk gitu. Kayak ngumpul kali maksudnya. Kayak ngumpul gimana sih? Lu abis ngeliat setan gitu rame-rame terus anjing apaan tuh gitu. Iya. Nah, ini kan dia posisinya dia anak SMP loh. Iya. Bukan orang dewasa gitu. Sebenarnya pesertanya ada berapa sih? Banyak ya harusnya ya. Apakah ini campur loh, ada SMA juga dan lain-lain. 10 orang. 2 orang siswa kelas 1, 2 orang siswa kelas 2, 2 orang siswa kelas 3, dan 4 orang siswa SMA kelas 1 yang alumni SMP kami. Ya intinya ini masih SMP SMA awal-awal, bocah lah. Set gitu kan. Taunya ngeliatin anggaplah pocong. Abis ngeliat pocong mungkin atau gimana lah. Dan sosok itu masih ada, ya kan? Sampai ada lampu Batman tuh ceritanya. Lampu tembak. Nah itu pun juga nggak tahu tuh gue ya, apa ya maksudnya si lampu itu apa nih gitu. Sampai yang terakhir ternyata di situ urban legendnya adalah sosok wanita yang mati menguning gitu ya. Meninggal dan hanya pakai pakaian dalam. Tapi pantangannya ternyata nggak boleh bilas di situ, cuman pakai pakaian dalam. Kalau mau bilas pakai pakaian lengkap. Itu pantangannya di daerah ini. Berarti ya ada 2 nih pantangannya sebenarnya. Nggak boleh bakar yang berbau menyengat, sama nggak boleh nggak boleh bilas, cuman pakai pakaian dalam. Cuma ya itu, kita belum nemu korelasi antara hal-hal yang lo langgar tadi dengan pantangan-pantangan yang ada di daerah itu gitu. Kayak nggak ngeklik gitu. Kayak gitu sih.
Ya oke lah, mungkin memang ada sih penampakan itu. Cuman gue berharap tadi apa nih pantangannya yang dari membakar tadi gitu. Gangguannya tuh apakah ya itu ada si sosok yang menggantung-gantung di pohon itu kah? Atau apa gitu. Tadi ini gue pengen nyeletuk di sini nih. Saya menghampiri dan ikut memandang ke arah yang sama nih, arah selatan. Dan yang saya temukan adalah di antara gelapnya hutan ada sosok putih yang bergoyang-goyang. Ternyata Mark-Klok. Lagi gocek Sosok putih kan. Ya kenapa nggak Grilis? Yang Mark-Klok. Oh iya sih. Iya. Yang lagi ini aja, yang lagi in. Ya, terus juga ini ya. Tadi dia yang bahu tuh tadi gue sempat agak sedikit mikir tuh. Bahunya. Berarti pas senternya lagi gini dong. Kayak lo lagi main TikTok. Amelahu, mendahelahu gitu kan. Paling nyanter gini nih. Gini, ini terus nengok gini kali. Lagi tengok gimana sih lo? Iya. Terus ini deng, wih. Ada komuk. Balik lagi dia ke situ. Iya, kali gitu. Kali ya. Ada komuk Riki. Hah? Ada komuk. Komo. Wah, ada kambuaya. Ya udah. Abis ini kita lanjut ke video KKN ceritanya Kak Vina part 2 ya. Yes. Oke, selamat menonton teman Kliwon. Jangan lupa di like. Dah.